diaturan. Kalau misalnya kita lagi ngomong jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulunya tulu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وتكرم وتعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرة المكرمون yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Ketua Wilayah RT 24 RW 05 Al-Mukarram Bapak Kardi, Sahibul Bait, pengurus DKM sekaligus pembina Al-Ustadz Haji Uud, Al-Ustadz Haji Mukhtar, Al-Ustadz Abidin, Al-Ustadz Ruslani, guru kita Kiai Haji Sofyan, Bapak Siswanto, Bapak Mahmad, Bapak Madi Junaidi, Ustadz Syamsuddin Ramli, Ustadz Rahmat, Ustadz Saifuddin Bindang Riayah, dan Bapak Kakan, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami dari komunitas Majelis Tawasul yang berada di wilayah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Sebelum ada Majelis Tawasul, perkumpulan kami adalah pemuda bikers. Cek orang Sunda namanya jalan-jalan nantinya. Ulin, baik, tukang ulin gitu, naik motor, tidak karuan, ya. Alhamdulillah. Namun kita memiliki salah satu, yakni i'tikad yang kuat bahwa pemuda tidak selalu dikategorikan dalam negatif. Betul tidak? Kalau seandainya para pemuda selalu merupakan salah satu, yakni kita sebagai orang tua memberikan kesan bahwa anak muda adalah sesuatu yang negatif, tongkrong-tongkrongan, namun teliti dulu. Kalau bahasa Jakartanya main lu kurang jauh, begitu. Nah, ini picking air, picking semua ini picking nggak? Oh, picking. Aing dejek mania ya. Dejek deh. Nah, apa dikatakan? Kalau kita semuanya, kalau misalnya anak-anak muda enggak kita rangkul, anak budak letik ya, mah kita enggak rangkul, kita enggak mau perhatikan sebagaimana tadi guru kita Ustaz Sofyan, bagaimana seandainya nanti kita sebagai generasi yang akan datang? Maka dengan demikian, Majelis Tawasul itu adalah embrio daripada, yakni majelis ataupun yaitu CB Takot Community. Yang Takot Community ini bahasanya begini:
Tarzan Kota Community. Jadi ada Tarzan di kota. Kan kalau Tarzan kan di kebun, ataupun di hutan. Tapi ini Tarzan adanya di kota. Yang mereka adalah bukan menunggang kuda, tetapi adalah kuda besi, yaitu ada motor. Sebagaimana kegiatan kita adalah yaitu seperti berziarah dan juga bertafakur alam dan juga silaturahim seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya perkenalkan diri dulu saya, Bapak-bapak sekalian. Nama saya Syamsul Ma'arif. Dahulu setelah saya sekolah SD ataupun MTS, lanjut ke pesantren Al-Masturiyah Cisaat. Makanya bahasa Sundanya setengah-setengah juga, gado-gado juga kata Ustaz tadi, kayak gitu. Ada kisah lucu. Dahulu saya waktu pesantren orang Jakarta, gue kan orang Jakarta. Ketika orang Jakarta ini datang ke sana, ke Sukabumi, lagi pesantren, akhirnya saya dikerjain. Jeung saha ieu, jeung barudak ya. Dia bilang lagi masuk kelas, baru masuk kelas. Dia bilang, "Sul, ente dari mana?" "Dari Jakarta." "Emang kenapa?" Ya udah bilang tuh sama gurunya izin. "Izin apaan?" "Udah izin aja." Bilang sama gurunya begini, "Maaf Ustad." "Iya, kenapa?" "Enggak Ustad, iya aing geus leuleus ieu." Diparanin gua. Diparanin. Mau dicabok aing. Mau dicabok. Cabok sia gua. "Maaf, kenapa Pak? Emang saya ngomong apaan?" "Lah itu ngomong kagak sopan kamu." "Lah emang apaan?" "Saya ngomong begini Pak, suruh teman saya nih di samping." "Apaan?" "Enggak sia aing geus leuleus ieu Pak." Akhirnya dicabuk siapa? Teman saya. Artinya itulah pentingnya bahasa. Ya Allah, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, yuk kita ambil hikmah di antara hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ini baru pertama nih. Baru pertama kalau ceramah duduk gitu. Kumaha ya canggung gitu. Kalau di Jakarta jarang. Kalau yang biasanya kalau yang duduk-duduk nih yang sepuh-sepuh. Kalau saya izin diri aja gimana? Boleh kagak? Boleh ya. Jadi biar leluasa gitu. Nah, kalau di sana, kalau di Jakarta ataupun kayak sepuh di Jawa biasanya itu yang sepuh-sepuh. Jadi nanti saya khawatir nanti, aduh kurang sopan kayak gitu. Jadi saya diri aja ya untuk penghormatan saya. Baik, jadi sekalian rahimakumullah, kita bersalawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa semuanya abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Salim. Allahumma ya Rasulullah, salawat semuanya. Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa abadan وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin rahimakumullah, majlis tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini yang mulia ini, kita telah menjalankan di antara kewajiban kita, salat maghrib dan salat isya berjamaah, dilanjut dengan tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mengoptimalkan
daripada nilai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang mulia, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Akan tetapi bagi orang-orang yang ia kufur kepada Allah, yang ia jauh dari Allah, yang ia maksiat kepada Allah, maka dikatakan inna adabi lasyadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab bagi mereka yang telah membangkang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di malam tasyakkur, malam kemerdekaan Republik Indonesia ini, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah dengan segala anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama, dahulu para pejuang, dahulu mereka yang selalu untuk mengoptimalkan, memberikan jiwa raganya untuk negara tercinta, bukan untuk kekuasaannya pribadi, bukan untuk semata-mata ia memperkaya dirinya, tetapi tidak lain adalah untuk kita semuanya, yakni anak bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah baik-baik. Sebagaimana dahulu Bung Tomo telah memberikan bagaimana cara untuk membangkitkan orang-orang Islam, untuk membangkitkan para pemuda-pemuda dengan mengucapkan, dengan melafalkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kalimat itulah akan tergerak orang-orang yang beriman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Hadirin rahimakumullah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita memperingati daripada yakni malam 17 ataupun besok dan sebagainya. Menjadi suatu kesalahan bagi kita umat Islam kurang pandai-pandai meneliti tentang sejarah. Sebagaimana dahulu Bung Karno telah mengatakan, jangan lupakan sejarah. Lihat anak-anak kita yang tidak tadi dikatakan oleh guru kita, dengan tantangan yang begitu besar dunia global, kalau seandainya kita tidak mampu memanfaatkan media ini, apa yang akan terjadi? Kemaksiatan dahulu, orang seandainya ingin dia bermaksiat, dia pergi jauh mencari pantai dan sebagainya. Wah, itu naon eta pasar monyet cenah gitunya. Nauzubillah min dzalik. Orang pengen maksiat jauh-jauh, ingin melaksanakan daripada kemaksiatan, minuman keras, dia dengan cara mengumpat-ngumpat. Akan tetapi sekarang salah satu kelemahan kita, maksiat itu ada, kemunkaran itu ada, bukan hanya jauh dari rumah kita, tetapi sudah masuk di dalam rumah kita. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah baik-baik untuk generasi kita ini yang akan datang. Sejarah telah dilupakan. Sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi, di antaranya ia adalah Piagam Madinah. Lalu di Indonesia tercinta telah terjadi Piagam Jakarta, sehingga nilai Pancasila menjadi salah satu kekuatan final run untuk kita semuanya. Akhir-akhir ini terjadi untuk diobrak-abrik kembali nilai-nilai Pancasila dengan menjadi nilai Ekasila. Betul tidak? Tahu kagak ceritanya? Tahu kagak beritanya? Tahu beritanya tidak? Nggak tahu. Anak muda wajib gaul, anak muda wajib lihat informasi. Apa yang akan kita rasakan yang saat ini, saudara-saudara sekalian? PKI makin merajalela. Mereka tidak mampu untuk secara terang-terangan, tetapi ideologi dia akan menyusupi anak-anak kita. Menjadi renungkan untuk kita semuanya, hadirin rahimakumullah, agar kita wawas diri, cinta tanah air. Sebagaimana dahulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau diminta fatwa bagaimana untuk kita berjihad membela negara kita. Beliau katakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan salah satu keimanan. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya tidak melalui para ulama,
tidak melalui para habaib, melalui para masyayikh kita yang mereka tulus untuk menjaga negara kita dan agama kita dari jajahan kolonial. Apakah kita sampai saat ini anak-anak kita untuk dapat merasakan nikmatnya kita menghirup udara segar? Ya Allah, 3,5 abad lamanya kita dijajah. Buka lagi sejarah, anak-anak muda bangkit, buka lagi sejarah. Jangan terlena dengan apa-apa yang saat ini seakan-akan kita sudah merdeka, padahal saat ini kita masih dijajah dengan cara-cara yang memang terselubung. Maka dengan demikian hadirin rahimakumullah, yuk sama-sama kita perhatikan kembali pendidikan agama yang sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di rumah kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang tasyakur ataupun kita berbicara tentang kemerdekaan ini, dan merupakan salah satu 75 tahun lamanya kemerdekaan ini telah sama-sama kita injak berada di bumi pertiwi ini, apa yang akan kita laksanakan? Maza na'mal wa maza natasarraf. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan di antara nilai-nilai progresif, perkembangan, kemajuan untuk diri kita dan juga agama kita. Maka wajib hukumnya kita memperhatikan pendidikan. Sebagaimana Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau di dalam kitab Maruh Al-Labib yang sering kita baca, yaitu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah jiwa-jiwa kalian, diri kita pribadi, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Tafsir Al-Imam Nawawi, beliau katakan bahwasanya untuk kita benar-benar menjaga keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita dengan cara dua, adibu wa alimu. Berikanlah pelajaran adab untuk anak-anak kita, wa alimu, berikan pendidikan yang terbaik. Saat ini dimanapun berada, remaja jauh dari tuntunan agama, remaja jauh dari akhlakul karimah. Remaja tidak lagi untuk mempraktekkan nilai-nilai sopan santun, bagaimana untuk cium tangan kepada gurunya, untuk melihat daripada salah satu bagaimana ia untuk memperlakukan orang tua di rumahnya. Akan tetapi semua kita terpengaruh dengan gaya-gaya westernisasi, juga gaya-gaya kebaratan. Semuanya hilang, semuanya lenyap, nilai adab begitu saja. Akan tetapi kita bagi manusia ataupun sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Mana engkau saat dahulu engkau memilih anak, engkau memiliki anak, engkau memiliki putra dan putri, namun engkau tidak sekolahkan dengan sekolah agama. Engkau lebih percaya dengan nilai-nilai umum ataupun salah satunya akan menggiurkan dunia. Akan tetapi menjadi nilai salah satu fondasi kita akan hidup selama-lamanya, yaitu di dunia dan akhirat dengan bekal adab dan akhlakul karimah dan juga ilmu pengetahuan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Selanjutnya di dalam momentum yang mulia ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Karena insya Allah pada malam Kamis ataupun malam Jumat yang akan datang, kita akan memasuki daripada tanggal 1 bulan Muharram 1442 Hijriah. Sebagaimana guru kita tadi katakan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita diberikan salah satu dipanggil oleh Allah dengan ya munadi, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, telitilah, koreksilah, introspeksilah apa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai anak muda, apa yang engkau lakukan kepada orang tuamu? Sebagai suami, apa yang telah engkau lakukan terhadap istrimu? Sebagai orang tua ataupun istri, apa yang engkau telah lakukan kepada suamimu dan sebagainya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikanlah, teliti dalam-dalam selama 1 tahun ini telah kita melakukan apa, kemaksiatan ataupun nilai kebaikan. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau katakan, hasibu qabla an tuhasabu. Telitilah
introspeksilah diri kita masing-masing sebelum kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masyaallah. Ya hadirin rahimakumullah. Bulan Hijriah tentu menjadi salah satu makna terdepan ataupun makna yang dalam. Hijrah tiada lain adalah berpindahnya dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Dan tadi dikatakan oleh guru kita, yang belum sholat jamaah, yang belum ngaji, dia ngaji, yang dia masih letakkanlah jauh dengan nilai-nilai pendidikan yang jauh dari akhlak Allah. Mulai sekarang perbaiki di dalam diri kita. Dengan tiada lain, insya Allah kita akan menyongsong daripada kebahagiaan ini, bukan hanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum ditutup nanti dengan doa, saya pengen tanya dulu nih. Sama siapa? Sama anak-anak kita, anak yatimnya. Di Jakarta, saya juga sebagai koordinator pembinaan yatim satu kampung RW 08. Jumlah satu RW itu yatimnya 115 yatim, jompoknya itu 245. Ada 16 RT. Kami semuanya bekerja sama dan rempuk bareng. Apa yang saya lakukan dan kami laksanakan? Setiap bulannya itu yatim dapat beras 7 liter. Yang lainnya juga. Maka dibutuhkan setiap bulan itu 2 ton beras. Harus mengeluarkan kurang lebih hampir 24 juta rupiah dari yayasan kami. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Tapi dengan berkah Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kita punya yayasan yang sekolah di yayasan kami dia free, gratis, bantuan sosial dan juga bantuan pendidikan dan sebagainya. Ini agar menjadi salah satu maklumat, mudah-mudahan nanti kita kalau untuk mengurusi yatim, insya Allah akan ada jalan dan sebagainya. Baik, saya ingin tanya dulu, saya nggak berlama-lama ceramah. Yang kelas 3 ada di sini? Yang kelas 3? Tunjuk tangan. 3 SD. Sini sayang. Masya Allah. Ada siapa lagi? Yang putra, putri boleh maju ke depan sini. Kelas 3. Namina Sahat. Bunga Citra Lestari. Bukan. Kakak. Baik, sekolahnya kelas 3. Di mana sayang? Alhamdulillah. Ibunya ada? Mana ibunya? Oh, saya nggak nanya. Ntar saya nyari gitu lagi. Baik, sebutkan rukun Islam. Hafal saya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Masya Allah, betul tidak? Betul. Saya udah nyiapin. Ada berapa nih? Ada tuh, udah. Nih, kalau kita nyawer kan di atas panggung gitu ya. Ya elah, joget pantas banget itu anak. Itu siapa itu? Oh iya, orang Jampang di kampung apa namanya? Bang Lumbangan, ngapain? Oh tasyakuran, joget tuh lah. Wah, istrinya marah, lakinya nyawer. Nih saya sawer aja nih buat dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang kelas 6. Ayo yang kelas 6. Ayo Sadi. Yuk. Nih. Ayo sayang, gak usah malu. Tong isin. Enggak ditanya. Ayo. Enggak susah. Ayo sini. Ayo cantik. Namanya siapa? Kami siapa? Tiara. Kelas berapa? 6. Baca surat Al-Haqqum At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir
kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla la kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Baik, masih banyak tuh. Habisin. Ini yang gede nih. Nah, ini berapa yang gede? Yatim. Kelas berapa? SMP. Ayo, gerak. Siapa tuh gerak? Sam. Sebutkan SMP, MTS. SMP. Sebutkan isim domir huwa, huma. Ada bisa. Baik. Surat gampang lah. Al-Baqarah. Ayat pertama sampai kelima udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada lagi. Siapa yang mau maju sendiri? Ada yang paling kecil. Lah itu, yang ada saya ntar di ngajiin Ada anak TK, ada anak ini. Nah, iya, kelas berapa sayang? Sini. Ya dia gerak sini sayang. Halo, kasih. Pecinya anu badak ieu. Namanya Zara. Adit. Kelas berapa? 2 SD. Kelas 2 apa? SD 2 SD. Baik. Umurnya berapa? Masya Allah. Baik. Gampang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau 1 mau 2? Ininya yang hijau mau 1 apa 2? Kalau ranking maunya ranking 1, ranking 2. Ranking maunya ranking berapa? Ranking kamu soal tuh di rapot ya. Di rapot ranking berapa mau? 1, 2 yang 1 kan 2. Alhamdulillah. Jangan aja lah. Baik, ada lagi dah nih, terakhir dah nih. 30.000. Nah, ini yatim juga, sayang. Ayo sini. Siapa? Neng ayo sini. Ini yatim. Nah, sini. Ayo, ini berdua dah nih yang ini nih. Sini. Siapa lagi? Ada lagi duaan sini. Masya Allah. Sekolah TPA ke
TPA ya, TPA di dia. Ada ya? Sekolah TPA enggak? Sekolah TK. Sekolah TK. Sudah ikro berapa? Ini mau ngapain di sini? Yang ini kelas berapa sayang? Sini sayang. Diatur. Baik, nggak apa-apa. Ya, baca doa mau makan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bareng saya. Allahumma barik doa mau tidur dikit lagi tidur tak jam 10 mau tidur. Bismillah. Masya Allah, tepuk tangan. Ini bagi dua, sekarang 15. Nah ya, bagi dua, ntar tukarin nama nyanya. Nyanya deh tuh, nama ibunya ya, makasih. Alhamdulillah. Baik, lu sekalian. Anak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Dikatakan bahwasanya ada yang disebut dengan stakeholder, yaitu adalah salah satu perangkat suksesnya, yaitu masyarakat kita yang beradab. Apa di antaranya? Yang pertama, orang tua memperhatikan anaknya. Yang kedua, dia disekolahkan yang baik. Yang ketiga, bagaimana dia berada di wilayah ataupun lingkungan masyarakatnya. Apabila seorang anak tidak diberikan pendidikan yang baik, maka orang tuanya akan bertanggung jawab. Kemudian orang tuanya tidak diberikan pendidikan untuk anak ataupun anaknya tidak diberikan yang tadi katakan, lalu sampai dia bergaul kepada yang tidak baik, masyarakat yang tidak baik, tunggulah saatnya kehancuran akan tiba. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup yuk marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dunia dan akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal karam ya astaghfir minal khataya astaghfir rabbal karam ya astaghfir Allah minal subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, saya minta waktu 5 menit saja. Yang sedang merokok dimatiin dulu rokoknya.
Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bermuhasabah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang main handphonenya dimatiin dulu, dimasukin dulu. Kita khusyuk kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah anak-anak yatim, dengan barokah daripada orang-orang yang soleh, dengan barokah daripada ulama-ulama kita. Kita niatkan segala hajat dunia dan akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adiknya tenang, tidak berisik, tidak bercanda. Yang pemudanya juga begitu juga. Kita khusyuk di malam tasyakur ini, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Dahulu para pejuang dengan susah payah, mereka mengorbankan daripada yaitu jiwa raganya. Akan tetapi saat ini marilah sama-sama kita merenung untuk jadikan ibrah, menjadikan pelajaran untuk kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak minta banyak lama-lama, sekitar 5 menit sampai dengan 7 menit. Ayo sama-sama kita khusyukkan hati kita. Kita luluhkan hati kita. Kita bayangkan kemaksiatan yang ada di dalam diri kita, kezaliman yang telah kita perbuat kepada orang tua kita, kezaliman yang telah kita lakukan daripada guru-guru kita, ketidaksopanan, kesombongan yang dilakukan di dalam diri kita masing-masing. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah kepada Allah, mengintrospeksi diri kita kepada Allah. Yang sebagaimana tadi dikatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, koreksilah dirimu, nilailah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab daripada diri kita. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita begitu cinta kepada kita, orang tua kita begitu sayang kepada kita. Setiap hari orang tua kita selalu memberikan senyuman kepada kita semua. Ketika kita hendak berjalan kerja ataupun aktivitas untuk kita sekolah, walaupun di dalam hatinya mereka menyimpan daripada kesusahan, kesulitan yang begitu sulit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, irfa' lana darajatina min indik. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Angkatlah ya Allah derajat kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami. Bayangkan wajah orang tua kita jika dia masih hidup, bayangkanlah. Jika beliau masih hidup, bayangkanlah. Jika beliau masih hidup, bayangkanlah. Ya Allah, kami menadahkan kedua tangan ini yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan berlumur dosa. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kami, kakek kami, ya Allah, ampuni ya Allah. Berikan raudhah min riyadil jannah, kuburnya diberikan daripada rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada mereka, kami rindu kasih sayang mereka ya Allah. Ampuni segala kesalahan mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ampuni daripada dosa kesalahan mereka ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ya Allah. Ampuni ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki suami ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Kami yang mempunyai istri, ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Ya Allah, kami yang masih dalam kesendirian ya Allah, berikanlah pasangan yang terbaik pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semata-mata untuk kami mendapatkan yakni anugerah keridhaan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami bermunajat, di malam tasyakur bersama anak-anak yatim yang Engkau katakan ya Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha. Aku bersama anak-anak yatim seperti telunjuk dan telunjuk tengah.
Ya Allah, maka berikanlah ya Allah dengan barokah, dengan daripada yakni karamah anak-anak yatim yang belum berdosa ini, Engkau berikan kami keberkahan ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami rindu kepadamu, kami rindu kepadamu, kami rindu kepadamu, rindu kepadamu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, izinkan keluarga kami, izinkan jamaah kami, izinkan yang hadir di majlis ini ya Allah, yang belum berziarah ke makammu ya Allah, segerakanlah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Izinkan mereka ya Allah yang belum berziarah ke makam Rasulullah, izinkan mereka untuk berziarah, mengucapkan salam di depan pusara, di bawah kubatul khadra yang berwarna hijau, dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Wahai Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah, kami rindu kepadamu wahai Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami malu dengan catatan amal-amalan kami ketika nanti kami akan dihadapkan di padang mahsyar. Begitu banyak nilai-nilai kemaksiatan di dalam diri kami, penuh dengan berlumur dosa, penuh dengan berlumur kemaksiatan, pernah berlumur di antara kemaksiatan kami ya Allah. Kami malu jika dihadapkan nanti di hadapan-Mu wahai Allah, dan juga kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, khudh biyadi ya Rasulullah, khudh biyadi ya Rasulullah, khudh biyadi ya Rasulullah. Pegang tanganku wahai Rasulullah, pegang tangan ini wahai Rasulullah, pegang tangan ini ya Rasulullah. Isfa' lana bi syafa'atikum ya Rasulullah. Engkau katakan dengan janjimu, temuilah aku di antara tempat-tempat ini, di Sirat, di telaga-Mu ya Rasulullah. Izinkan kami ya Allah berjumpa denganmu ya Rasulullah, zahiran wa batinan, fil laqzati ya Allah wa fi yaqzah ya Rasulullah. Dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi-mimpi kami berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, kami malu terhadapmu, kami malu terhadapmu, namun kami memberanikan diri untuk meluapkan cintaku yang terdalam kepadamu. Segala sesuatu yang aku rindukan ya Allah, terlebih di zaman-zaman akhir ini ya Allah, yang Engkau katakan wahai Rasulullah, umatku yang hidup di akhir zaman laksana ia akan menggenggam batu bara. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami ya Allah, dengan syafaat-Mu wahai Rasulullah, dengan syafaat-Mu ya Rasulullah, dengan syafaat-Mu ya Rasulullah. Kami rindu berziarah ke makam-Mu. Kami hanya bisa bersolawat kepada-Mu, hanya bisa berzikir, melantunkan solawat untuk-Mu. Aku rindu, kami rindu kepadamu wahai Rasulullah. Berkah-Mu ya Rasulullah, berkah zuriya-Mu ya Rasulullah. Negara ini makmur, penuh dengan rahmat, penuh dengan daripada kekuatan iman dan Islam ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, wa kafa bihima bi ni'mah, wa ufawwidu amri ila Allah.
Innallaha basirun bil ibad. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Rasulullah, ya Allah, dengan berkah sholawat kepadamu ya Allah, angkatlah musibah, bencana, bala, wal ghala. Ya Allah, idfal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, idfal bala qabla nuzuli minas sama. Angkat bala ini ya Allah, kesusahan ini ya Allah. Angkat ya Allah kesusahan, penyakit zahir dan batin dalam diri ini ya Allah. Kesombongan yang belum taat untuk taat kepadamu, kesombongan diri ini yang belum mau untuk sholat 5 waktu, kesombongan ini yang masih sombong kepada makhluk-makhluk dan kepadamu ya Allah. Beri taufik hidayah ya Allah. Ighfir lana ya Allah dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah, ishfa' lana bi syafa'atikum. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' iwan raji'at fatayajiratal wal karami ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyami wa darajiyat fatayajiratal ya lal judi wal karami ya judi wal karami. Hadirin rahimakumullah, saya mendapatkan hadis dari guru saya Syekh Muhammad Zakwan ibn Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, dari gurunya Musnidud Dunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau katakan daripada hadis yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Sayyidina Ali. Rasulullah berkata, "Ya Ali, la taqumu sa'atan ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah." Wahai Ali, tidak akan terjadi kiamat yang begitu besar ala wajhil ardi, di muka bumi ini, man yaqulu, selagi banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Marilah sama-sama kita getarkan arsy Allah, pintu langit Allah, dengan harap yang begitu tulus, yang begitu agung, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas. Insyaallah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah husni, man dakhala husni amin amin azabi. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia telah berada di dalam bentengku. Siapa orang yang ia masuk ke dalam bentengku, maka dia amin, yaitu aman dengan tentram
dan terhindar daripada api neraka. Kita getarkan hati kita, kita getarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat, jujuran, maghfirah, berkah salawat, berkah anak yatim, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولمشايخنا في الدين ولمعلمينا ولجدنا ولجدتنا ولاخواننا ولمشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا يا ميسر كل عسير، يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع، مع راحة لقلوبنا وابداننا وسلام العافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم صل على سيدنا محمد قد قتيلاتنا وادركنا يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan santunan dan doa penutup, izinkan saya meminta baca suratul Fatihah untuk keluarga besar kami dari Majelis Tawasul dan juga Tarqat Community dan juga Al-Minhatul Ilahiyah yang diniatkan untuk Bapak kami Ayahanda almarhum Bapak Tomo bin Sapri. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Allah cucurkan rahmat dan maghfirah keluarganya, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, segala hajat dunia dan akhirat cepat kabul amin. Kemudian untuk adik kami almarhum Muhammad Galih yang baru kurang lebih 5 hari dipanggil rahmatullah, dan ayahnya hadir di sini untuk mengikuti kegiatan bernama Bapak Mazda. Ini Bapak Mazda, dia anaknya baru meninggal dunia kurang lebih 5 hari yang lalu, yang bernama Muhammad Gali Era Wijaya bin Mazda. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah. Untuk Ibu Mariamah binti Muhammad Mukti, Bapak Mukti bin Muhammad Aisyah binti Haji Naisin, Bapak Bukhari bin Sa'wan, Bapak Musa bin Rami'in, Mursina binti Mukhtar, Sanusi bin Haji Madzen, Tumanurat umumnya Infan binti Samsudin, Sumil Hadrati Haji Masa bin Haji Mustafa Haji Nahama binti Unggani, Sumil Hadrati Haji Sa'wan binti Muhammad, Sumil Hadrati Haji Nahama binti Unggani, Sumil Hadrati wa Rasul Bapak Haji Asma bin Haji Abdul Muqri, Allah Ta'ala syuhum bi rahmat maghfirah wa bi kulli natin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya kepada bapak-bapak sekalian, Ustadz Sofyan, Bapak Haji beserta keluarga, dan juga seluruh keluarga besar Masjid Miftahus Sa'adah. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak cepat berlalu. Insya Allah kita nanti akan sambung silaturahim kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya kita tidak lagi bertemu di dunia, insya Allah nanti kita ketemu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah nanti akan dibantu dengan untuk kita santunan anak yatim. Anak yatim ini dia dapat daripada yaitu bingkisan sembako, dan juga alhamdulillah ada bisyarahnya yaitu sebesar 150.000 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, semangat belajarnya ya, semangat semuanya untuk rajin ngajinya dan berakhlakul karimah. Demikian dari saya, kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara tablik akbar 100 rengse sumangga diteraskeun karena acara santunan anak yatim, insyaallah harus dipandu ku ketua grup atau napi ku dewan kemakmuran masjid. Mangga ku ketua. Mohon maaf untuk seluruh anggota komunitas dari Jakarta, mohon kehadirannya di sini. Sekali lagi untuk dari Jakarta dimohon kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah akan dipanggil yang dipanggil di sini atau ke sana? Sini ya. Kalau 5 orang ya, ada ya. Dipersilakan Siti Arini Kaifa, Siti Arini yang tadi saya, Siti Rahma binti Daman, cepat berenang, Gito bin Ganda, Resti ada nggak Resti? Reva binti Ayud, Repa dari sana ya. Repa ada nggak Repa saya? Di dalam ayat. Cukup 5 orang dulu. 5. Ayo. Buat kendaraan. Diwakilin aja dulu Pak. Maaf Ustaz. Bukan, saya duduk. Siapa dulu jabatan di sini saya ambil. Pinter. Sama pinter. Alhamdulillah. Boleh ke mamanya ada. Ini SMA. Ini saya inter SD saya. Ya, 5 orang lagi. Rima binti Ayud, Zahra bin Budiono,
Sunan bin Sobarna, Indri Suci Ramdhani bin Ujang Jarkasih, dan Naura binnya saya lupa di sini. Di sini. Naura sayang, Naura pintar soalnya. Ya, alhamdulillah. Ya, Naura dulu yang paling kecil dulu. Bawain lah. Naura ada ibunya. Sayang. Saya langsung. Oke, Naura. Anak-anak yang sudah mendapatkan bingkisan, mohon mamanya atau saudaranya disambut, kasihan. Disambut. Langsung disambut, boleh diajak pulang, mangga disambut. Udah ya? Udah 5 barusan. Dilanjut Kaisa. Pania Memei binti Jajat. Yang nggak ada dulu ya. Memei binti Jajat nanti ya belakangan. Sinta bin Ade Sugandi. Manda bin Suwarna. Ayu binti Pepen. Ini mohon maaf yang Pepen di sini kan 4 ya. Jadi diambil 3 ya. Jadi 3 nanti. Kan ada yang anaknya almarhum Bapak Pepen berarti 5 ya, 3 jadi 3 yang dibelinya. Barusan sampai Ayu ya. Sampai Ayu ya barusan. Sulis binti Pepen. Sulis ada nggak Sulis? Ada. Sulis Bagas bin Pepen, Bagasnya. Nah ini yang satu lagi Fauzannya, karena 4 diambil 3 sayangnya, jadi di bertiga saja. Putri bin Haji Misbahuddin. Ama binti Hanan. Nazbi bin Ustadz Atang. Mana saya? Pintar. Nazmi. Ini Bapak Ustadz dulu nih. Sultan bin Yadi. Risman bin Sujana. Risman, ada nggak saya? Ya. Risman bin Sujana. Rizki bin Sujana juga. Rizki adiknya ada nggak saya? Rizki sini saya. Bin Sujana. Vanessa bin Habibi. Herlan bin Gandhi. Herlan ada nggak? Ada saya. Iki bin Hendi. Rizka Sri Mulyani binti Yadi Mulyadi. Ada nggak? Rizka mana Rizka? Rizka bin Yadi Mulyadi. Rizka. Nanti berarti 2 ya. Sahid bin Aim.
Nova binti Nasruddin. Nova Nopi Sandi ada Sandinya ada nggak saya? Masih Sandi bin Nasruddin juga Sandi. Mangga dilaki. Boleh. Masuk ya. Sandi. Alno bin Sukono ya. Hesti bin Rahman. Hesti saya nggak ada nggak Hesti? Nggak ada ya. Hesti. Salma bin Rahman. Salma nggak datang. Tiara Gafira binti Iwantara. Bunga Dwi. Saya. Gilviona binti Iwantara juga. Adiknya berarti. Oh itu saya. Masya Allah. Mangga. Oh saya. Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa sama bapak. Cuma itu aja. Dini Anggraini binti Deden. Ya saya. Bentar. Terakhir Kamaludin bin Daman. Kamaludin. Oh, ini siapa ini? Ini siapa? Oh no, pemberdayanya cuma ibunya aja. Ini mah yang nggak ada ibunya aja, tapi nggak terdaftar juga. Tidak terdaftar. Tapi tadi sudah dapat uangnya. Alhamdulillah. Karena ini mohon kepada semuanya diketahui karena ini dari sananya amanah untuk anak yatim. Jadi kami pun sebagai panitia harus kepada anak yatim gitu. Jadi Kamaludin maka diikan. Ya. Nu taya murang kalihna tiasa dititip Pak RT ka Pak RT na. Ka Pak RT dititip ka Pak RT. Anu siapa? Memei, mangga Memei. Oke, bagus. Terus siapa lagi yang nggak datang tadi? Rizka, Bapak. Mangga cekak ya. Rizka dengan Sahid. Adit. Rizka sama Sahid nih. Pak Ustaz dulu. Rizka sang Sahid mun. Cekapnya Pak, tipe itu sakit tuh. Mana. Kantun Hesti sareng Salma ya. Dua lagi ya. Hesti dan Salma. Hesti. Alamat mana aja di dia? Saya itu alamat. Alamat tak lupa ada di situ alamatnya. Bapak RT-nya. Boleh titip sama saya karena emang ada alamatnya di saya di atas. Ya. Mangga di dewe. Hesti dan Salma ya. Hesti dan emang insyaallah saya bawa. Hesti Salma. Hesti itu. Duh. Sampai kapan? Oh iya. Habis. Kalau yang jajat saya jajat. Oh udah meme itu ya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang mudah-mudahan ini lebih berkah lagi dan mudah-mudahan kita pun bisa membuat seperti ini. Ya, kita mampu membuat seperti ini. Jadi mohon maaf yang lainnya tidak kebagian karena ini amanah hanya untuk anak yatim saja. Ya. Terima kasih Bapak Ustadz dan tim dari dakwah adventure dari Jakarta. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Azzakallahu fima aqaita wa barakallahu fima aqaita wa jalla ta'ala. Terima kasih. Udah aja kita tutup. Marilah acara demi acara sudah selesai, kita tutup dengan baca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan juga pengurus masjid dan jamaah, kita foto bersama terlebih dahulu. Sama Balik.